Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu dan bapak sekalian saya hormati, alhamdulillah kita semuanya sudah memasuki bulan Ramadan. Dan memang di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, suasana puasa kita ini nampaknya harus lebih sabar, harus lebih meningkatkan kualitas keikhlasan kita, karena kita menjalani puasa bersamaan dengan wabah COVID-19 ini. Ibu dan bapak sekalian, seperti yang di awal saya sampaikan bahwa puasa ini menjadi kewajiban kita semuanya, kewajiban orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lagi-lagi di kesempatan ini kami ingin mengingatkan kita semuanya bahwa tujuan dari berpuasa itu tidak lain dan tidak bukan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik saya kira berbicara soal takwa ini ketika misalnya kita merujuk pendapat Imam Al-Ghazali. Dia mengartikan takwa itu berdasarkan huruf-huruf yang ada dalam kata takwa itu. Yang pertama, ta. Ta itu kata Ghazali, ini tawakal. Betapa kemudian pribadi yang bertakwa itu adalah pribadi yang senantiasa menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, qaf. Qaf itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah satu pribadi di mana kemudian di samping kita menerima dengan penuh kesyukuran kita, tetapi kita juga berikhtiar secara maksimal terhadap apapun yang kita kerjakan. Lalu yang berikutnya waro ternyata. Waro itu tentu diharapkan kita semuanya akan kemudian bisa meningkatkan kapasitas kita, profesionalitas kita, pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih berhati-hati dari hal-hal yang tentu tidak hanya sebatas yang diharamkan, yang subhat-subhat pun itu harus kemudian kita hindari. Ini waro. Lalu yang terakhir dari kata takwa itu adalah ya, yaitu kita diminta untuk yakin bahwa segala sesuatu ini berasal dari Allah. Ini kira-kira penjelasan Al-Ghazali tentang makna takwa itu. Jadi takwa itu adalah tawakal, qanaah, syukur, waro, dan yang terakhir yakin. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Yang berikutnya saya kira ketika kemudian kita menjalani puasa, maka lalu kita diingatkan bahwa Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang menarik saya kira ketika kemudian kita mengkaitkan antara Ramadan dengan Al-Quran itu sendiri. Antara Ramadan dengan Al-Quran ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karenanya kalau kemudian di awal kemarin di kultum pertama itu saya menjelaskan tentang makna Ramadan itu adalah membakar semangat. Lalu Ramadan itu maknanya adalah mengasah jiwa. Lalu apa perangkat yang kita gunakan untuk membakar semangat kita semuanya? Lalu apa instrumen yang kita gunakan untuk mengasah jiwa-jiwa kita ini? Mengasah pribadi-pribadi kita ini? Tentu tidak lain dan tidak bukan perangkat yang kita gunakan untuk senantiasa mengobarkan semangat ibadah kita, semangat hidup dan kehidupan kita. Itu alatnya adalah Al-Quran. Maka yang menarik, unzila fihil Quran. Dengan diturunkannya Al-Quran kepada kita, maka kemudian kita diminta untuk membumikan Al-Quran itu sekaligus menaikkan derajat manusia sehingga aspek-aspek lahutiatnya itu kemudian muncul. Ini menarik, satu perumpamaan di mana kemudian dengan Ramadan itu lalu kita terbakar semangatnya dan sekaligus kita akan terasa jiwanya. Melalui apa?
melalui bacaan kita terhadap Al-Quran. Itu sebabnya sekali lagi Ramadan kita sebut sebagai Syahrul Quran, karena Quran lalu menjadi instrumen yang dengannya maka semangat keberagamaan kita, asah jiwa kita itu bisa kita lakukan secara maksimal. Ramadan ini memang bulan yang spesial, bulan yang sangat spesial, yang sangat luar biasa. Karena itu, sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Katsir, beliau menyatakan bahwa Ramadan itu satu bulan yang di dalamnya terdapat kemuliaan yang begitu sangat khusus. Bulan yang sangat khusus, bulan yang sangat mulia. Kenapa mulia? Dan kenapa khusus? Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir, semua wahyu ilahi itu ternyata diturunkannya di bulan Ramadan. Semua wahyu ilahi. Kita bisa melihat misalnya suhuf-suhuf yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Ibrahim alaihi salatu wasalam itu juga diturunkan pada malam pertama di bulan Ramadan. Yang berikutnya kita mencatat misalnya kitab Taurat pun itu ternyata diturunkan pada tanggal 6 Ramadan. Berikutnya kita mencatat Injil juga diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Dan tentu Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sekalipun tentu banyak pendapat kapan sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan itu. Tapi yang pasti di bulan Ramadan itulah Al-Quran diturunkan. Hadirin wal hadirat radhiyallahu anhu yakum, yang terakhir saya kira Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah sebagai syifa, sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ternyata juga dengan kita membaca Al-Quran, dengan menjadikan Ramadan itu kita mendawamkan bacaan kita kepada Al-Quran, maka tidak hanya sebatas kita menghatamkan Al-Quran, tetapi insya Allah masing-masing kita dengan banyak membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan ketenangan batin. Ketika batin kita ini tenang, ketika kondisi spiritualitas kita ini tenang, maka insya Allah ini akan berdampak luar biasa kepada imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita akan semakin meningkat pada saat batin kita tenang. Ini luar biasa. Maka mari kita maksimalkan tadarus kita, sehingga dengannya lalu kemudian kita mendapatkan ketenangan, dan lalu dengan ketenangan itulah imunitas tubuh kita akan semakin lebih meningkat. Dan dengannya lalu insya Allah sumu tasihhu, berpuasalah, karena dengan puasa itu sehat. Karena di dalam puasa Ramadan itu tadi ada keharusan kita untuk melakukan tadarus Al-Quran. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.